Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hairudin, NIM 41121031 dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara untuk program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis AI untuk edukasi dan pembelajaran. Yang pertama itu di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk definisinya sendiri. Definisi machine learning itu adalah merupakan dari cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem itu untuk bisa belajar dan meningkatkan kinerja mereka melalui data dan pengalaman tanpa harus diprogram secara eksplisit. Selanjutnya, tipe-tipe machine learning itu ada 4 macam. Yang pertama itu supervised learning, yang kedua unsupervised learning, yang ketiga semi-supervised learning, dan yang keempat itu reinforcement learning. Di sini ada definisi Naive Bayesian dan contoh penerapannya. Naive Bayesian adalah metode klasifikasi yang menggunakan teorema Bayes dengan asumsi bahwa setiap fitur bersifat independen satu sama lain. Contoh penerapannya itu seperti di agent AI, Genius, dan Ruang Guru itu bisa berupa sistem penentuan tingkat kesulitan soal. Di sini inputannya itu jumlah siswa yang menjawab benar atau salah pada soal tertentu. Output yang dihasilkannya itu klasifikasi soal sebagai tingkat mudah, sedang, atau sulit. Selanjutnya itu contoh kasus supervised learning pada AI edukasi dan pembelajaran. Masalahnya itu memperkirakan peluang siswa untuk lulus ujian tertentu, misalnya ujian SBMPTN atau ujian nasional, yang berdasarkan data historis. Di sini menggunakan pendekatan untuk inputannya itu data riwayat belajar siswa, seperti jumlah latihan soal dan skor rata-rata. Selanjutnya itu labelnya itu lulus atau tidak lulus secara data historis dari siswa lain. Ada juga algoritma yang bisa digunakan itu logistic regression, support vector machine, dan neural networks. Hasil yang diinginkannya itu hasil keluarannya siswa dengan peluang rendah dapat mendapatkan rekomendasi materi tambahan untuk meningkatkan kesiapannya dalam ujian. Selanjutnya kasus unsupervised learning. Di sini masalahnya itu mengidentifikasi pola belajar siswa untuk memahami kapan mereka paling produktif. Di sini menggunakan inputannya itu data waktu login, durasi belajar, waktu penyelesaian tugas, dan interaksi siswa dengan materi. Algoritma yang bisa digunakan adalah clustering, K-means, dan DB-scan. Hasil yang diinginkan atau diharapkan itu siswa bisa menemukan hasil yang diinginkan itu menemukan bahwa sebagian besar siswa belajar lebih efektif pada malam hari. Platform mengirimkan notifikasi atau pengingat untuk belajar di waktu produktif siswa. Yang kelima itu ada dampak model machine learning pada tujuan dan hasil perusahaan. Di sini itu yang pertama ada alignment dengan tujuan bisnis. Contoh model machine learning itu dapat memberikan pengalaman belajar yang sangat personal, seperti rekomendasi materi berdasarkan kemampuan preferensi siswanya. Dampaknya itu siswa merasa lebih dihargai dan terbantu, sehingga lebih mungkin untuk memperpanjang langganan premium. Di sini hasil bisnisnya itu peningkatan retensi pelanggan sebesar 15-25% dan pengurangan churn rate. Selanjutnya yang kedua itu ada return on investment atau biasa disebut ROI.
Contohnya itu model prediksi skor ujian. Di sini biayanya itu 300 juta untuk pengembangan dan pemeliharaan. Manfaat yang diinginkannya itu meningkatkan langganan premium sebesar 900 juta per tahun. Di sini untuk perhitungan ROI-nya sendiri itu 900 juta dikurangi 300 juta dari biaya untuk pengembangan itu sendiri dibagi per 300 juta dikali 100% sama dengan 200%. Waktu impasnya itu dalam 4 bulan biaya operasional sudah bisa tertutupi. Yang ketiga itu ada peningkatan efisiensi operasional. Di sini contohnya itu optimalisasi penilaian tugas. Masalah bisnisnya itu sendiri, penilaian tugas esai membutuhkan banyak waktu untuk si guru tutornya itu memeriksa. Solusi machine learning yang bisa digunakan itu model natural language processing atau NLP bisa digunakan untuk menilai tugas secara otomatis, tugas esai secara otomatis. Hasilnya itu dapat mengurangi waktu penilaian dari 5 menit per esai menjadi 10 detik per esai dengan meningkatkan efisiensi sehingga di 95%. Selanjutnya itu yang terakhir itu ada pengurangan risiko. Contohnya itu pendeteksi plagiarisme. Masalah bisnisnya, siswa menyalin tugas dari sumber lain yang bisa menurunkan kredibilitas platform. Solusi mesin learning yang bisa digunakan itu model anomaly detection yang bisa mendeteksi pola plagiarisme. Hasil yang diinginkan atau output yang diinginkan itu mengidentifikasi 98% kasus plagiarisme dan menjaga integritas platform. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.